sucinya. Bang Raja lagi ngapain tuh? Ini kak, lagi nonton Cekomi minggu lalu. Wah, asik dong bang. Iya dong kak. Tapi Kenapa bang? kalau dilihat-lihat abang ganteng juga ya kak. Gimana ya bang? Kan aku ganteng kak Olin, masa enggak? Iya deh bang. Ngomong-ngomong, waktunya Cekomi nih bang. Oh iya ya kak, adik-adik Cekomi di mana ya kak? Di situ tuh bang. Yuk kita ke situ kak. Tada! Halo adik-adik semua. Tepuk selamat pagi. Ting ting, tong tong, ting tong selamat pagi. Jus. Bertemu lagi teh di Cekomi. Mengenal, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus. Asik. Oh iya Kak Olin, minggu lalu adik-adik sudah ketemu Ola dan Nathan kan? Bener banget bang. Dan minggu lalu-lalunya lagi adik-adik juga udah ketemu dengan Icas dan Komeng. Nah sekarang Cekominya bareng Kak Olin dan Bang Raja dulu ya. Oke? Oke bang. Nah adik-adik, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-27. Kira-kira bahasan Cekomi kita tentang apa ya bang? Nah supaya nggak penasaran, yuk adik-adik kita awali Cekomi hari ini dengan doa pembukaan. Yuk ambil sikap doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, aku bersyukur karena hari ini aku bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Ya Bapa, hari ini aku mau belajar bahwa keluargaku adalah gereja kecil tempat Yesus Kristus tinggal dan berkarya. Semoga aku dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik ya Bapa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh iya Kak Olin, nggak terasa ya bulan Kitab Suci Nasional sudah selesai saja. Iya bang, kakak yakin adik-adik di rumah pasti makin dekat dengan firman Tuhan. Pastinya dong Kak, kan adik-adik Cekomi kita rajin-rajin semua. Oh iya bang, sekarang kan juga udah memasuki bulan Oktober. Kira-kira di bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan apa ya bang? Bulan Rosario kan kak? Bener banget bang. Nah adik-adik, di bulan Oktober ini kita sebagai umat Katolik dipanggil dan diajak untuk mendaraskan doa Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa mengajak keluarga di rumah untuk melaksanakan doa Rosario ya. Dan selalu ingetin dan ajakin papa dan mama untuk doa Rosario. Oke? Oke, dan sekarang biar Cekominya makin semangat lagi, yuk kita nyanyi dulu. Ayo Kak. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Adik-adik, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-27. Dan tema Cekomi kita yaitu keluarga adalah gereja kecil. Dan bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus. Biar adik-adik gak penasaran, yuk ambil kitab sucinya dan buka Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16.
Sekarang, yuk adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka. Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata Yesus kepada mereka. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya dia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kak, mau nanya boleh nggak? Boleh, mau nanya apa Bang? Sesuai dengan tema Cekomi kita hari ini, katanya keluarga adalah gereja kecil. Apa artinya, Kak? Nah Bang, gereja itu tidak hanya gedung ataupun menaranya. Gereja juga adalah orangnya. Dan sebuah keluarga, yaitu papa, mama, dan anak-anak merupakan sebuah gereja kecil. Tetapi, mengapa sebuah keluarga bisa disebut sebagai gereja kecil, Kak? Mama dan papa kita yang dulunya tidak saling mengenal dipertemukan Allah dalam cinta kasih. Walaupun mama dan papa kita memiliki perbedaan, mulai dari perbedaan umur, sifat, kebiasaan, hobi, makanan kesukaan, serta minuman kesukaan, mama dan papa kita mencoba untuk saling menemukan kecocokan. Lalu, Kak? Lalu, hingga akhirnya mama dan papa kita memutuskan untuk mau hidup bersama selama-lamanya dalam sakramen perkawinan. Apa yang terjadi di sakramen perkawinan itu, Kak? Dalam sakramen perkawinan, mama dan papa kita mengucapkan dan mengikat janji untuk saling setia dan mencintai selamanya di hadapan Tuhan dalam suka dan juga duka. Mama dan papa kita juga mengenakan cincin pernikahan yang bentuknya bulat, tidak ada ujung dan pangkal. Cincin pernikahan itu melambangkan cinta kasih yang utuh dan tak terbatas. Wah, iya, Kak. Sampai sekarang mama dan papaku masih memakai cincin itu. Bagus banget ya artinya. Berarti sakramen perkawinan itu abadi dan selamanya dong, Kak. Iya, bener banget Bang. Dan semuanya itu bisa terjadi karena cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Mulai dari mama dan papa kita bertemu, saling mengenal, menemukan kecocokan, saling menyayangi dan mencintai, semuanya karena berkat dan campur tangan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang mempertemukan dan menyatukan mama dan papa kita.
Iya kan Kak? Iya, betul banget Bang. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan kado terindah untuk mama dan papa kita. Kado terindahnya apa Kak? Kado terindahnya adalah kita, anak dari mama dan papa kita. Kitalah hasil dari cinta kasih mama dan papa kita yang berasal dari Tuhan. Hingga hadirlah sebuah keluarga yang utuh dalam cinta kasih Tuhan. Wah, sekarang aku paham Kak. Sejak awal, mama dan papa kita bertemu hingga membangun sebuah keluarga. Semuanya adalah karena cinta kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Karena itulah keluarga disebut sebagai gereja kecil yang merupakan kesatuan tubuh Kristus. Iya, kamu benar banget Bang. Lalu, sebagai sebuah gereja kecil, apa yang harus dilakukan di sebuah keluarga Kak? Sebagai keluarga, orang tua dipanggil untuk memberikan pendidikan iman yang baik kepada anak-anak, mempersiapkan dan memelihara anak-anak agar bertumbuh dalam iman serta berperan dalam kehidupan dan misi gereja. Lalu, sebagai anak-anak, apa yang harus kita lakukan Kak untuk membangun gereja kecil yang kokoh dalam keluarga kita? Sebagai anak-anak, kita dipanggil pertama-tama patuh terhadap perintah orang tua. Setiap orang tua mempunyai niat yang baik kepada anak-anaknya. Selain itu, kita juga dipanggil untuk saling mengasihi dan mencintai papa, mama, dan juga saudara kita. Maka dari itu, kita sebisa mungkin saling menerima perbedaan dalam keluarga, saling membantu, tidak mementingkan diri, dan selalu mengingatkan papa, mama, dan juga saudara kita untuk berdoa dan membaca kitab suci bersama-sama. Dan kita juga harus berani untuk memimpin doa. Oke Kak, siap laksanakan. Aku akan melakukan seperti apa yang kamu katakan, agar gereja kecil dalam keluargaku dapat kokoh dan cinta kasih Tuhan hidup di tengah keluargaku. Bagus banget Bang. Dan supaya Yesus selalu tinggal di dalam rumah kita, yuk kita nyanyi. Ayo Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Yesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Bang, kakak punya tepuk baru nih Bang. Apaan tuh Kak? Nanti kalau kakak bilang tepuk cinta, jawabnya gini ya Bang. Cinta, cinta, cinta. Ah, Kakak bisa aja deh. Kita coba ya Bang. Ayo Kak, adik-adik di rumah ikutan juga ya. Tepuk cinta. Cinta, cinta, cinta. Sekali lagi dong Kak, cinta-cintanya. Ayo tepuk cinta. Cinta, cinta, cinta. Yeay, asik banget ya Kak. Iya Bang, jadi makin cinta kan sama adik-adik di rumah. Bener banget Kak, cinta banget. Nah adik-adik, ada 3 pesan yang bisa kita dapatkan dari Cikomi hari ini. Yang pertama, karena cinta kasih Tuhan, Papa dan Mama kita bisa bertemu dan saling setia dan menyayangi selamanya dalam ikatan sakramen perkawinan yang abadi. Yang kedua, kita sebagai anak dari mama papa kita merupakan hasil dari cinta kasih mama dan papa kita yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mama, papa, dan kita anak-anaknya merupakan gereja kecil yang adalah kesatuan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kita sebagai anak-anak, Papa dan Mama kita harus patuh terhadap perintah orang tua, saling menghargai perbedaan yang ada di keluarga kita,
saling menyayangi papa, mama, dan juga saudara kita, saling membantu dan tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu mengingatkan papa, mama, dan juga saudara kita untuk berdoa dan membaca kitab suci bersama-sama. Dan mulai sekarang, adik-adik juga harus berani untuk memimpin doa di dalam keluarga, biar gereja kecilnya tetap terus berdiri kokoh. Nah sekarang yuk adik-adik kita berdoa agar rahmat dan kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kita untuk melaksanakan pesan Injil setiap harinya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, aku bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan dalam hidupku. Cinta dan perhatian di dalam keluargaku adalah bukti cinta kasih-Mu kepadaku. Bimbinglah aku ya Bapa, supaya aku sebagai anak dapat patuh pada orang tua, saling mencintai dan mengasihi dalam keluarga, saling menerima perbedaan, saling membantu, tidak mementingkan diri sendiri, dan mau untuk mengajak mama, papa, kakak, dan adik untuk berdoa serta membaca kitab suci bersama. Berkatilah selalu gereja kecil kami ya Bapa. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, di pertemuan minggu depan, kita bersama-sama akan membuat kreativitas di Ceklek. Cekomi kreatif, asik! Karena itu, adik-adik persiapkan alat yang diperlukan ya, yaitu pensil warna dan gunting. Dan jangan lupa juga untuk print lembaran kreativitas yang sudah kakak cantumkan di link deskripsi ataupun di IG Sobat Kristiani. Jangan lupa untuk di-follow juga ya. Sampai jumpa di Ceklek minggu depan. Semoga Cekomi hari ini semakin membuat adik-adik Mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pesan Injil hari ini dan ajak keluarganya untuk berdoa rosario. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan, menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tada!